What I'm going to try to Yang share with akan you saya today bagi dengan is Anda hari a ini adalah mediation case which is kasus inspired mediasi in a real yang life mediation that we had here at secara the nyata EYPO. menginspirasi kami di EYPO. What you will see in this Yang Anda case lihat is di a kasus ini adalah bagaimana betapa dispute between two parties to stresnya be, kasus di antara dua especially one pihak, of the parties sometimes, khususnya bagi salah and satu how pihak, mediators have to dan bagaimana tackle mediator maybe bisa unbalanced menghadapi powers ketidakseimbangan and dari kekuatan exercise a lot of dan reality bisa testing, menerapkan which is a pengujian concept you might kenyataan, yaitu already konsep know very pengujian well. fakta yang mungkin Anda sudah kenal dengan baik. Before we Baik, enter the case, sebelum kita I masuk ke would dalam like kasusnya, to very saya briefly show ingin you what we secara here singkat at the menyampaikan kepada Anda bahwa EUPS, kami di sini di EYPO, kantor EYPO, what we deal with is with yang kami what we tangani call EUTM, adalah apa yang kami sebut dengan EUTM, yaitu merek dagang Uni Eropa. Jadi mungkin Anda semua banyak yang sudah tahu tentang ini, tapi saya akan rangkum secara singkat apa yang kami lakukan di sini. Mungkin jika Anda belum tahu tentang hal ini, maka akan lebih mudah memahami studi kasus ini. Jadi merek Eropa akan didaftarkan di kantor kami dan memiliki validitas di 27 negara Uni Eropa setelah terdaftar. Di sini permohonan tersebut diperiksa di sini di EYPO oleh para pemeriksa terkait kekasan dari merek tersebut, apakah merek tersebut bisa didaftarkan secara valid, dan apakah merek tersebut bisa menjalankan fungsinya sebagai tanda khas di perdagangan dan dapat digunakan oleh para pihak yang sebelumnya sudah mempunyai hak di Uni Eropa atau sebelumnya sudah memiliki merek dagang Eropa juga. Merek dagang Eropa sebagaimana merek dagang di cancellation actions once they're registered, of revocation actions juga dapat dibatalkan pendaftarannya dan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Jika Anda punya pertanyaan terkait hal ini, maka ini akan membuat Anda lebih memahami kasus ini. Jangan ragu-ragu untuk bertanya pada akhir presentasi. Jadi setelah menyampaikan itu, sekarang kita masuk ke dalam kasusnya. Kasus ini menyangkut suatu perusahaan yang sangat kecil di Spanyol. Perusahaan ini juga memberikan pelayanan audit lingkungan. Mereka mensertifikasi perusahaan mana yang mematuhi ketentuan-ketentuan untuk menjaga keamanan lingkungan yang sangat penting saat ini. Perusahaan ini sangat kecil, hanya terdiri dari 2 orang, tapi mereka adalah ahli di bidangnya. Sayangnya bagi mereka mendaftarkan merek dagang Eropa di EYPO yang sangat mirip dengan merek yang dimiliki oleh perusahaan yang sangat besar yang bersifat multinasional, yaitu perusahaan energi multinasional. Kebetulan perusahaan tersebut harus melakukan audit audit lingkungan saat membuat generatornya. Jadi ada konflik terkait layanan yang mereka berikan dalam melakukan audit lingkungan. Perusahaan multinasional tersebut mengajukan oposisi di kantor EYPO berdasarkan sejumlah hak Uni Eropa nasional yang ada sebelumnya. Ini mengakibatkan pemohon merek Uni Eropa, perusahaan Spanyol tersebut, mendaftarkan sejumlah aksi revokasi atau terhadap hak-hak yang sudah ada sebelumnya dari perusahaan multinasional ini. Ini adalah taktik yang khas, yang lazim, yang digugakan untuk mematikan hak yang sudah dimiliki oleh pihak sebelumnya untuk mengatasi oposisi. Ini adalah strategi yang sangat sering yang kami temui di kantor kami. Jadi satu pihak menyerang pihak lainnya.
Di saat yang sama, perusahaan Spanyol berupaya mendaftarkan mereknya pada tingkat nasional. Jadi, tentunya ini akan mengakibatkan perusahaan energi yang sangat kuat tadi itu sangat besar mengajukan tuntutan pelanggaran terhadap pemohon pendaftaran di Spanyol dan negara-negara di Eropa lainnya. Jadi yang Anda lihat dari gambar ini adalah ada serangkaian tindakan antar pihak pada tingkatan internasional sebelum didaftarkan ke kami dan di berbagai pengadilan di negara-negara Uni Eropa, dan tentunya biaya yang luar biasa dikeluarkan untuk tindakan hukum, untuk pengacara dan sebagainya. Dan pihak-pihak ini sebelumnya berupaya melakukan negosiasi, tapi sayangnya negosiasi tersebut gagal. Seperti kami sampaikan kemarin, yang Anda lakukan sebagai mediator adalah mencari tahu apakah kasus-kasus ini sudah pernah ada negosiasi antar pihak sebelumnya, dan Anda lihat mengapa hal tersebut gagal dicapai, dan ini akan membantu Anda memahami situasi lebih baik. Jadi dalam kasus ini, seperti Anda lihat, satu pihak menjadi sangat emosional tentang bagaimana pihak lawan punya pendekatan bisnis yang lebih keras, yaitu tentu saja itu perusahaan energi yang besar itu yang tidak ingin begitu saja memberikan kepada pihak yang lemah. Jadi inilah mengapa negosiasi gagal di antara kedua pihak di masa lalu. Jadi mediasi ini yang diajukan oleh Rapporteur setelah masuk ke tahap banding di hadapan kami. Jadi Rapporteur itu seperti hakim di dewan banding EU IPO yang bisa mengajukan proses mediasi jika ia menganggap situasi ini sesuai untuk mediasi dan kedua pihak setuju, dan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk memperoleh penyelesaian sengketa, karena alternatifnya adalah untuk maju ke pengadilan dan prosesnya akan sangat panjang. Karena situasi ini didaftarkan di IPO, diajukan di IPO dan pengadilan, dan yang terjadi di mediasi ini adalah ada ketidakseimbangan yang sangat besar terkait dengan perwakilan hukum dari para pihak. Perusahaan multinasional memiliki pengacara in-house, pengacara Prancis, pengacara Spanyol, dan direktur finansial yang menandatangani perjanjian di awal dan hadir di dalam pertemuan. Jadi timnya sangat besar. Dan di sisi lain, perusahaan Spanyol kecil ini hanya diwakili oleh pemiliknya dan seorang teman, dan di tahapan ini perusahaan tersebut tidak mampu membayar pengacara karena mereka sudah mengeluarkan banyak biaya untuk proses litigasi. Jadi bagaimana mediator bisa menangani kasus seperti demikian dengan adanya ketidakseimbangan representasi legal? Penting untuk memastikan bahwa semuanya dijalankan secara setara dan seadil mungkin tanpa mengakibatkan kehilangan imparsialitas dengan melakukan intervensi. Jadi apalagi perusahaan multinasional memiliki batas-batasan terhadap otoritas mereka dan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak akan mematuhi apa yang diminta oleh perusahaan kecil. Dan pemohon IATM mengawali mediasi dengan meminta uang dalam jumlah yang luar biasa. Mereka ingin misalnya 1 juta euro untuk penyelesaian sengketa, untuk ganti rugi. Yang dilakukan mediator adalah menanyakan, bagaimana Anda bisa memperoleh angka yang seperti demikian? Dan mereka menjawab secara naif bahwa mereka baca di internet bahwa negosiasi harus diawali dengan nilai 2 kali lipat dari yang Anda harapkan.
tentu saja itu bukan merupakan dasar yang stabil untuk meminta jumlah uang dalam proses negosiasi. Jadi sangat penting bagi mediator untuk mengetahui alasan mengapa pihak tersebut meminta uang dalam jumlah tertentu atau mengapa mereka mengajukan proposal yang seperti demikian dan menentukan apakah mereka ingin membuat pihak lain untuk melihat apakah permintaan tersebut masuk akal atau tidak. Juga akan membantu untuk menyampaikan proposal yang ditawarkan kepada pihak lain dan Anda ingin mengetahui proses pikir mereka ya di balik penentuan jumlah yang sedemikian ini. Yang juga sangat bermanfaat dan juga membantu para pihak yang meminta uang ganti rugi atau mengajukan proposal untuk memahami bagaimana pihak lain akan menilai dan bereaksi terhadap tawaran tersebut. Dan ini adalah pertanyaan, bagaimana Anda berpikir pihak lain akan bereaksi jika kita meminta dalam jumlah 1 juta euro atau 1 juta dolar. Dan ini yang kami sebut pemeriksaan fakta yang sangat penting. Jadi untuk menempatkan satu pihak ke posisi pihak lainnya itu. Dalam kasus ini, yang permasalahan yang sangat penting untuk perusahaan Spanyol kecil tersebut adalah stres emosional yang mereka hadapi. Mediator menanyakan kepada si pemilik usaha bagaimana dampak dari proses litigasi selama ini, dan dia mengakui bahwa perjuangan ini menghabiskan kehidupannya baik secara emosional maupun ekonomi. Pihak Spanyol bertindak seperti apa yang kami sebut tindakan bunuh diri. Jadi jika satu pihak tahu bahwa mereka tidak mungkin menang, dia berupaya untuk melukai pihak lawannya. Jadi semua tindakan yang dilakukan sebelum tindakan melawan pihak multinasional tersebut dan jumlah uang yang mereka minta itu sering terjadi, khususnya jika terjadi situasi yang tidak seimbang, seperti kasus Daud melawan Goliat. Ketidakseimbangan kekuatan tersebut di mana satu pihak sangat kuat dan satu pihak sangat kecil. Jadi disinilah kita perlu melakukan pemeriksaan fakta lagi. Kita bisa mengatakan. Kami memahami apa yang Anda katakan, tapi apakah Anda pikir Anda akan bisa mengakibatkan dampak negatif terhadap perusahaan multinasional yang punya segala aset pendanaan yang Anda tidak miliki? Pertanyaan lainnya, apakah Anda ingin terus berjuang dan menghabiskan uang yang Anda tidak miliki dalam proses untuk menjalani proses pengadilan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa memunculkan terobosan. Dalam hal ini, pihak Spanyol menyadari bahwa lebih baik mereka bisa menerima ganti rugi dan melanjutkan bisnisnya. Jadi prosesnya adalah menjual merek yang ada didaftarkan di Uni Eropa tersebut ke perusahaan multinasional tersebut. Jadi perusahaan multinasional tersebut bisa punya merek-merek defensif untuk merek-merek yang serupa, dan para pihak tersebut sepakat untuk menyelesaikan menghentikan semua proses legal. Ada juga litigasi legal yang jumlah keseluruhan yang akan dibayarkan oleh pihak multinasional kepada perusahaan Spanyol terkait dengan merek, dan berdasarkan pemeriksaan fakta tersebut kita bisa memperoleh jumlah yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Dan seperti saya katakan kemarin, tidak selalu bisa membuat draft penyelesaian sengketa hanya dalam 1 hari. Terutama kasus ini sudah berlangsung berjam-jam dan emosi sudah banyak terkuras sehingga kedua belah pihak lelah. Dan untuk kasus ini para pihak bersama pengacara pihak multinasional, pengacara tersebut sangat terlatih, dan pengacara dari pihak Spanyol menyampaikan poin-poin yang mereka sepakati, permasalahan-permasalahan penting yang ada, serta batas waktu kapan
perjanjian penyelesaian sengketa akhir akan ditandatangani, yang akan mereka tandangani, dan itu semua diserahkan kepada mediator, dan mediator diminta untuk membantu lebih lanjut dalam proses pembuatan draft dan mediasi. Dan mediator mengatakan ini terserah kepada Anda semua, saya ada di sini tapi tidak bisa memberikan anjuran apapun, dan para pihak yang harus mengelola hal ini. Dan kasusnya berakhir sebagaimana yang kita lihat, mereka semua memutuskan menghentikan perkara dan merek perusahaan Spanyol tersebut diserahkan kepada perusahaan multinasional. Jadi saya harap ini bisa mengilustrasikan beberapa permasalahan yang muncul dalam mediasi di kantor kami, dan saya akan serahkan selanjutnya kepada Natalia. Kita sekarang akan membahas mengenai kasus kedua, yaitu kasus yang berdasarkan skenario nyata yang kami alami di praktik mediasi kami di Dewan Banding IUIPO, yang sama persis dengan kasus pertama yang disampaikan oleh Alexandra. Jadi dalam kasus ini bukan kasus Daud melawan Goliat, tapi ini adalah konflik di antara dua UMKM. Jadi kurang lebih masing-masing punya kekuatan yang hampir sama. Keduanya berbasis di Uni Eropa, khususnya dalam sektor manufaktur yang sama. Jadi perusahaan A mendaftarkan sejumlah merek di Uni Eropa di IUIPO, dan merek ini dioposisi oleh perusahaan B yang memiliki karena atas dasar nama perusahaan B ini. Jadi perusahaan B ini mengajukan oposisi terkait nama mereka yang didaftarkan oleh perusahaan A. Kedua nama perusahaan ini yaitu nama perusahaan A dan perusahaan B, dan merek yang diajukan oleh perusahaan A memiliki unsur yang saling tumpang tindih. Jadi kedua perusahaan memiliki beberapa registrasi nasional, misalnya di Uni Eropa, di Swiss, di Cina, dan juga ternyata di Cina pasarnya merupakan pasar yang sangat besar bagi mereka berdua, dan kedua perusahaan ini pengen masuk ke pasar Cina, dan mereka sudah menjalani proses peradilan di beberapa negara Uni Eropa, antara lain di Jerman, di kantor kedatangan Jerman. Jadi kami melihat ada permasalahan-permasalahan di negara-negara berbeda dengan jurisdiksi yang berbeda, dan kedua belah pihak menyatakan mereka ingin mencari solusi global untuk isu ini, untuk permasalahan ini, seperti yang saya sudah jelaskan dalam seminar ini adalah mediasi sangat unggul, sangat menguntungkan di sini dibandingkan proses litigasi, karena dalam proses mediasi Anda bisa menyelesaikan sengketa yang mencakup berbagai sengketa dengan jurisdiksi yang berbeda, dan tentu saja ini merupakan keunggulan dari mediasi, yaitu menawarkan solusi global. Jadi kedua pihak berminat untuk atas dasar itu, dan di sini kita melihat dasar yang sama, di mana mediasi bisa dimulai. Jadi apa yang terjadi? Kami dalam kasus ini tidak seperti di kasus Alexandra. Di sini kedua perusahaan memiliki kekuatan yang hampir sama. Jadi tidak ada perkara seperti Daud melawan Goliat. Tetapi yang terjadi di sini terjadi ketidakseimbangan representasi. Perusahaan A punya 3 pengacara merek,
dan 2 pengacara in-house and the CEO of the company who was dan also CEO involved, dari and perusahaan also another ini juga so you turut can serta, count serta mereka punya penerjemah. 7 people from Jadi ada different 7 orang dari on the pihak other sini. side, the Sementara company pihak B satunya was lagi, perusahaan B, represented diwakili by oleh an external counsel who was accompanied by seorang pengacara by junior trainee and yang bukan dari pengacara perusahaan dan CEO of the seorang company. pendamping It's junior important to say dan CEO dari that perusahaan. Jadi this mediation took place proses online. mediasi ini berlangsung online. So as it is recommended, and I already Seperti explained dianjurkan, that the mediation seperti yang should sudah saya be jelaskan sebelumnya, oriented mediasi towards harus the future. di- So, we diorientasikan started pada fitur-fitur yang taking ada. the parties from the past Kami to bring them uh, into the future. However, melihat this semua perkara di masa lalu dan membawanya ke masa depan. disagreements between the parties Tapi ini menimbulkan usually ketidaksepakatan antar pihak. in the past, and they expressed what we call it the Dan so, ketidaksepakatan di one masa lalu said, dan mereka fault, menyampaikan you are the one apa yang mereka lakukan di masa depan. Pihak satu menyatakan ini kesalahan Anda yang memulai perkara ini, dan pihak lain menyalahkan pihak lawannya. Jadi mereka saling menyalahkan. Kita harus, poin di sana adalah untuk mengupayakan mengembangkan kedua pihak ini dan membuat mereka harus mengabaikan semua hal yang meninggalkan semua persengketaan di masa lalu dan berupaya mencari penyelesaian di masa depan. Ini cukup sulit karena pengacara merek dari perusahaan satu picky in the sense that they were finding always problems, they were not assisting sangat teliti sekali, sangat secara aktif terlibat dalam proses mediasi, dan sementara di sisi lain CEO dari perusahaan B was disengaged in the sense that he stayed for a few minutes and then he kurang terlibat dalam proses mediasi. Jadi dia tinggal ikut acara mediasi sebentar, kemudian dia pergi meninggalkan proses mediasi dan menyerahkan perkara pada pengacaranya. Jadi tampaknya si pihak tidak terlalu peduli dengan proses mediasi. Ini tentu saja sangat mengakibatkan stres bagi pihak CEO perusahaan lainnya yang hadir di dalam proses ini. Sehingga ini mengakibatkan berkurangnya respect terhadap CEO dari perusahaan lainnya itu. Jadi seperti yang dikatakan, jika saya ada di sini, kenapa lawan saya tidak ada di sini? Jika saya ada di sini, tentu dia harus ada di sini juga. Pada akhir hari pertama, mediasi tidak berjalan lancar, muncul frustasi dari pihak perusahaan B, ada juga ketidakengganan dan kesulitan yang muncul, perilaku yang menyulitkan dari pengacara perusahaan A. Jadi proses ini tidak berlangsung dengan baik. Prinsip lain yang kami gunakan di sini untuk mengatasi kebuntuan hari pertama ini adalah tidak hanya untuk melihat masa depan, tapi juga untuk memisahkan orang-orang tersebut dari permasalahan yang ada. Tujuan kami adalah untuk mengontak CEO pertama dan menanyakan kepadanya apakah ini CEO yang tidak peduli itu, dan mengatakan kepadanya bahwa Anda jika ingin menyelesaikan perkara ini, Anda harus berdiskusi dengan pihak lain, dengan pihak lawan. Dan ini kami mengajukan apa yang kita sebut kemarin WATNA, yaitu kemungkinan terburuk, yaitu keabaiannya terhadap mediasi akan mengakibatkan dampak yang buruk baginya. Dan akhirnya kami bisa meyakinkan si CEO ini untuk bisa terlibat dalam proses ini, karena agar untuk memperoleh kesepakatan Anda harus ada di sana, harus ada di mediasi. Yang dilakukan adalah kami mengkontaknya, kami memisahkan perwakilan hukum
between the teams, and we just put together dan menghilangkan ketidakseimbangan dari perkara ini. Jadi kami mempertemukan kedua CEO secara langsung. Of the interpreter for them to have the discussion. Di dalam diskusi itu hanya ada kedua CEO dan penerjemah. Dan terobosan yang diperoleh in the mediation finally was achieved because the CEO akhirnya dicapai, dan CEO perusahaan A menanyakan ke CEO perusahaan B apa yang Anda butuhkan. CEO perusahaan B menyampaikan bahwa mereka ingin 1, 2, 3, 4, 5 poin, dan CEO perusahaan A mengatakan baik, kita akan membahas poin ini dan kita akan mencari solusinya. Itu adalah terobosan yang kita capai, dan diskusi berlanjut dengan negosiasi poin demi poin. Dan penting untuk mengatakan bahwa terobosan ini dicapai dengan intervensi minimal dari mediator, dan pertemuan secara langsung ini bisa menyelesaikan kebuntuan ini. Jadi mereka membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang berbeda yang ada di dalam agenda mediator, dan negosiasi berlangsung dengan diskusi menggunakan telepon. Mereka mulai membahas mengenai perbedaan pemisahan the geographical separation of pemisahan geografis dari penggunaan merek terkait dengan nama perusahaan, proses merek yang sedang berlangsung, dan penggunaan nama perusahaan, kemasan dari produk, dan proses perdagangan yang berlangsung. Jadi mereka mereka berdiskusi tentang ini, dan mereka membahasnya poin demi poin dalam negosiasi. Penting di sini untuk mengatakan bahwa kenyataan bahwa para pihak mungkin saja diwakili oleh tim yang besar, yang terdiri dari banyak konselor, tapi ini tidak bisa menggantikan persiapan yang ada. Dan ini persiapan yang sangat baik sebelum dimulainya diskusi. Poin ini sangat penting karena dia menunjukkan bahwa importance of being prepared, pentingnya untuk memiliki persiapan, khususnya bagi perwakilan hukum, untuk ada di dalam mediasi sejak awal mediasi, sebelum awal mediasi. Saat pokok-pokok pikiran ada di dalam diajukan di perkara, kami temukan bahwa pengacara B kurang siap dibandingkan tim pengacara perusahaan A. Meskipun jumlahnya lebih banyak, tetapi pengacara perusahaan B kurang siap untuk menyampaikan solusi, meskipun perusahaan A in terms of number of people involved, jumlah orang terlibatnya lebih sedikit. Kelompok A the party that came with the more ideas, and seharusnya malah kelompok perusahaan B malah pihak yang mempunyai ide lebih banyak, dan ide-ide tersebut bisa diterima oleh perusahaan A. Salah satu ide tersebut adalah mereka membuat perjanjian yang menjadi penyelesaian sengketa mereka, dan perusahaan B mengajukan usulan untuk membuat saluran komunikasi di antara kedua CEO jika ada masalah-masalah yang muncul, sehingga kedua CEO ini bisa saling berkomunikasi. Jadi ada saluran komunikasi terbuka antara CEO perusahaan A dan CEO perusahaan B jika muncul suatu permasalahan. Point of discussion here was poin diskusi lainnya adalah hukum apa yang bisa berlaku. Jadi tidak ada kesepakatan di topik ini. Jadi tidak ada. Jadi perusahaan satu pengen aturan hukum dari satu negara lain, perusahaan lainnya juga pengen aturan hukum dari negara lainnya. Jadi ada kebuntuan terkait dengan perjanjian yang ada. Kemudian mereka berkompromi untuk menerapkan aturan hukum standar yang berlaku di Eropa
berdasarkan regulasi Roma dan tidak ada tidak ada aturan hukum tertentu yang mereka rujuk, hanya saja mereka akan merujuk pada aturan hukum yang diterima secara umum melalui skema Roma. The conflict of jurisdiction laws that also apply. Jadi jika terjadi konflik terkait jurisdiksi, In cross-border maka issues regarding civil and commercial matters. jika terjadi kasus-kasus perkara perdata atau perkara komersial, peradilan komersial, maka akan dirujuk pada peraturan hukum yang sudah ditentukan berdasarkan di perjanjian. Di dalam perjanjian juga mereka mengaplikasikan suatu klausa penalti yang menyatakan bahwa jika kondisi ini tidak bisa dijalankan, maka akan ada penalti di mana salah satu pihak nanti akan melakukan pembayaran. Ini merupakan permasalahan penting karena ini membantu menegakkan perjanjian dan mereka lebih respect terhadap menghormati perjanjian yang mereka buat. Jadi kedua, meskipun sudah ada komunikasi langsung di antara kedua CEO, mereka akan menggunakan sarana itu dulu, tapi jika ada kondisi yang tidak bisa diselesaikan, maka ada penaltinya. Kami menganggap ini suatu ide yang sangat baik. Dan ini diajukan oleh pengacara perusahaan B dan bisa diterima oleh pengacara perusahaan A. Jadi dengan itu saya ingin menutup presentasi kasus ini dan saya harap ini bisa memberikan Anda gambaran pemikiran bagaimana mediasi bisa digunakan di EUIPO. Terima kasih. Terima kasih Natalia dan Alexandra karena telah berbagi dua kasus yang sangat menarik terkait dengan mediasi kekayaan intelektual di praktik Anda. Sekarang kita buka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Saya akan mengundang Alexandra dan Natalia untuk ikut serta dalam sesi tanya jawab. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda di chat box atau Anda bisa mengangkat tangan Anda dan menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung kepada Natalia dan Alexandra dari audiens. Dan saya persilakan Alexandra dan Natalia untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika satu pihak membawa seseorang dalam meeting yang tidak terlibat dalam meeting persiapan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada mediator? Bagaimana Anda bisa menjamin kerahasiaan dalam kasus ini? Saya persilakan kepada Alexandra untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Okay, yeah, it can indeed happen. Ini bisa saja terjadi di mana pada hari mediasi salah satu pihak membawa pengacara lain atau orang lain dari perusahaan yang tidak diharapkan untuk oleh mediator. Jadi seperti adalah dalam presentasi kami sebelumnya yang kami lakukan dalam pertemuan persiapan yang biasanya berlangsung online atau melalui email adalah kami meminta para pihak menandatangani perjanjian mediasi yang mencakup klausul kerahasiaan. Jadi kami berharap para pihak tersebut, maksud saya orang-orang yang terlibat misalnya pengacara, CEO dan sebagainya yang turut serta dalam perjanjian juga menandatangani hal ini. Ini sangat penting karena ini memastikan kerahasiaan yang tentu saja sangat penting bagi perusahaan tersebut dan itu bisa menjadi alasan mengapa mereka masuk ke dalam mediasi karena mereka tidak ingin ada keputusan dari kantor KI yang sifatnya publik. Jadi jika ada pihak yang membawa orang yang tidak menandatangani ini, maka kami akan menyerahkan perjanjian, salinan perjanjian dan orang tersebut harus menandatangani perjanjian ini di hadapan semua orang dan menyerahkannya kepada pihak lawan sebelum dilakukan pembahasan. Karena jika tidak, maka
kerahasiaan bisa saja terancam di sini dan mediator tidak boleh mengizinkan hal ini terjadi. Jadi orang tersebut harus menandatangani perjanjian itu. Sama halnya kemarin saya menerima email dari satu pihak dan kemudian saya lihat ada pihak yang di CC, ternyata ini sekretaris yang saya belum pernah lihat namanya dalam proses, dan via email are confidential. So I sent semua email dalam proses persiapan ini sifatnya rahasia. Saya menyiramkan email kepada pihak tersebut. Siapa orang ini? Apakah orangnya akan terlibat dengan mediasi? Jika demikian, maka dia harus menandatangani perjanjian kerahasiaan dan saya kirimkan salinan tersebut dan orang tersebut harus menandatangani. Thank you very much, Alessandra. Terima kasih, Alexandra. The next questions. Pertanyaan selanjutnya. What if one of the parties? Bagaimana jika salah satu pihak ingin membawa mediator mereka sendiri yang bukan merupakan mediator ILPO? Saya tidak tahu apakah ada kasus seperti ini dalam dalam praktek Anda. Jika demikian, bagaimana Anda menanganinya? Saya persilakan Alexandra atau Natalia untuk menjawab pertanyaan ini. Saya ingin mengatakan bahwa untuk saat ini mediasi yang diberikan oleh Dewan Banding hanya diberikan mediator internal. Tapi tergantung pada para pihak. Jika mereka ingin menjalani mediasi di luar kerangka kerja kami, maka bebas bagi mereka untuk meminta proses ditunda di proses Dewan Banding dan mereka menjalani proses mediasi atau negosiasi mereka sendiri. Dan mereka bisa melakukannya di luar konteks ULPO. Jadi mungkin saja bagi para pihak untuk menjalani mediasi atau jika ingin saling bernegosiasi sendiri untuk meminta penghentian sementara proses yang berlangsung. Saya ingin tambahkan, inti dari pertanyaan ini, bagaimana jika salah satu pihak ingin membawa mediator mereka sendiri? Jadi, misalnya sudah berlangsung, jadi ini proses mediasi sudah berlangsung dan para pihak sudah memilih mediator. Mungkin saya bisa melihat ini, saya bisa membayangkan bahwa salah satu pihak datang dari kantor lain yang punya di mana ada proses mediasinya juga. Mereka menyediakan layanan mediasi. Mungkin dari salah satu dari negara Anda, kemudian pihak tersebut mengatakan, oke, saya ingin ada mediator dari Singapura untuk hadir dalam proses mediator ini. Saya tidak ingin hanya mediator Eropa saja karena pihak lain dari Eropa, sehingga kami merasa akan ada keseimbangan jika kami membawa mediator dari Singapura, misalnya demikian. Sejujurnya saya berpikir itu bukan masalah sepanjang kedua pihak sepakat. Kedua pihak harus sepakat mengenai mediatornya. Saya tidak melihat permasalahan apapun dari sana. Ini adalah proses yang sangat fleksibel. Tentu saja mediator tersebut akan menjadi komediator. Saya rasa ini situasi yang ideal. Kami sudah pernah mengalaminya dengan mediator Cina. Dan saya rasa ini akan menjadi proses mediasi yang sangat menarik dan bisa mengucurkan banyak pembelajaran bagi kedua mediator. Misalnya satu dari UIPO dan satu dari kantor paten lainnya, kantor KI lainnya, dan mereka bekerja sebagai komediator. Ini tentu akan lebih berhasil dan akan sangat menarik bagi mediator, dan mungkin ini bisa membantu para pihak untuk bisa memperoleh penyelesaian. Saya rasa ini ide yang sangat baik sekali. Your mediators and clients. Yes, thank you, Alessandra. Terima kasih, Alexandra. Pertanyaan berikutnya ada pertanyaan praktis. Bagaimana kita bisa mengelola proses mediasi saat kita menghadapi fakta yang tidak konsisten dari para pihak? Misalnya informasi tentang konflik selalu berubah-ubah atau permintaan mereka selalu berubah. Apakah Anda pernah mengalami kasus seperti ini dan bagaimana Anda mengatasi permasalahan yang demikian? I would say that in the mediation, the objective is to. Tujuan dari mediasi adalah
mengungkap semua kepentingan yang ada. Jadi even if bahkan at the end of the day, even if the pada akhirnya bahkan in the discussion they are fakta-fakta yang disampaikan dalam diskusi, misalnya di fakta-fakta tersebut diubah atau berbeda dari kenyataannya, yang paling penting bagi mediator adalah mengetahui di balik semuanya itu dan memastikan apa saja kepentingan dari para pihak. The real one. It's always what is hiding behind the surface. Yang paling penting itu apa saja yang bersembunyi di balik permukaan. The policy and the strategy, even the policy Yang bersembunyi di balik kebijakan atau strategi. Inconsistent fact. So bahkan meskipun fakta-fakta yang tidak konsisten disampaikan, Anda bisa melihat dari dokumen-dokumen yang sudah Anda miliki sebagai mediator. Tapi di sisi lain, Anda bisa menelusuri lebih dalam dan menemukan hal-hal lain. Abusive strategy or tactic from dan Anda bisa melihat apakah ini merupakan penyalahgunaan atau taktik-strategi dari pihak lain. Nah, ini mungkin saja bukan penyalahgunaan. Bisa saja ini hanya sekedar reaksi karena mereka tidak yakin atau mendapat nasihat hukum yang kurang baik. Saya bisa melihat dua kata kunci di sini, yaitu yang penting ini adalah taktik yang sangat penting. Saya tidak tahu apakah saya pernah menyampaikan sebelumnya, yaitu refreshing, atau yang maksud saya adalah saat kita mengadakan pertemuan dengan para pihak, yaitu pada awalnya kita punya kita menjalankan sesi individual dan kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Setiap kali kita selesai menjalani pertemuan ini, biasanya sekitar 20 menit, kita bisa berkata, apakah saya mengerti Anda dengan benar? Yang Anda inginkan adalah ini, dan ini. Jadi kita harus mengulangi lagi dengan kata-kata kita sendiri yang disampaikan oleh pihak tersebut. Kata lain yang berguna, terutama dalam pertemuan fisik, kita juga bisa menggunakannya secara online, adalah jika kita menggunakan bagian, jadi bayangkan, we have normally one joint meeting room, which is where we keep the parties together when they're the joint meetings. And then each party has their individual private room. Punya ruangan pribadi mereka masing-masing. Dalam ruangan tersebut akan ada bagian. Satu pihak tidak boleh masuk ke ruangan pihak lainnya. Jadi ini sangat privat ya. Yang kita lakukan, kita mencatat di bagian tersebut apa saja yang kita sepakati dengan pihak lawan. Jadi kita menggunakan refreshing setelah meeting tersebut, dan kita cantumkan apa saja yang sudah kita sepakati. Jadi saya harap ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Yes, thank you very much, Alessandra. Terima kasih Alessandra atas jawaban Anda dan tip-tip yang Anda berikan kepada para mediator di audiens. Kita masih punya waktu untuk satu atau dua pertanyaan. Jika ada pertanyaan dari audiens yang bisa diberikan kepada Alessandra dan Natalia, tidak hanya untuk studi kasus, tapi pertanyaan lain terkait mediasi yang ingin Anda tanyakan, kami silakan. Jika tidak, saya ingin bertanya, apakah di sini ada mediator yang ingin berbagi permasalahan yang pernah mereka alami, atau ingin berbagi tips-tips? Karena saya sangat ingin belajar dan ingin tahu lebih banyak jika ada hal yang bisa Anda rekomendasikan kepada kami atau yang Anda alami, yang ingin Anda bagi dengan kami. Dan itu akan sangat menarik bagi kami untuk kami ketahui. Ada beberapa rekan yang mengatakan bahwa mereka pernah mengalami kasus-kasus yang serupa di chat. Yes, I think if ya, saya rasa jika tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, saya ingin menyelesaikan menutup workshop kita. Jika ada pertanyaan lain yang ingin Anda sampaikan setelah workshop, Anda bisa sampaikan kepada kami. Saya akan berusaha memberikan jawaban melalui email setelah workshop kita. Jadi terima kasih Alessandra dan Natalia atas pengetahuan dan pengalaman yang ada bagi terkait dengan praktik terbaik yang bisa kita lakukan selama 2,5 jam terakhir ini. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam lokakarya kita. Kami akan menutup workshop kita ini, dan rekaman dari kegiatan ini